Mulai tahun 2021, Kemendikbud berencana mengembalikan kegiatan belajar di sekolah secara bertahap. Namun, tentu skema ini sudah direncanakan dengan baik, di mana Kemendikbud memutuskan pembukaan sekolah secara bertahap ini dimulai pada daerah-daerah yang zona hijau, yaitu zona di mana kejadian dari COVID sudah mulai mereda dan risiko untuk terjadinya penularan semakin rendah. Dan dengan catatan pembukaan sekolah ini disertai dengan protokol kesehatan dan penerapan adaptasi kebiasaan baru. Tentunya ini perlu disosialisasikan kepada pihak sekolah, kemudian pihak orang tua dan siswa sendiri. Halo, sahabat ID Cabang Jember, saya Dr. Ali, dokter spesialis anak. Setelah sekian lama pandemi melanda dunia dan Indonesia, termasuk anak-anak diliburkan, tentunya ada keresahan di masyarakat maupun pada anak-anak sekolah yang sudah mulai bosan mengikuti pelajaran secara online. Sehingga ketika ini berkelanjutan, kita masih belum tahu sampai kapan wabah ini reda, maka dengan memperhatikan keselamatan masyarakat dan keselamatan anak-anak, pemerintah merencanakan untuk membuka kembali sekolah-sekolah secara bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Tentunya sekolah-sekolah yang akan dibuka ini akan seperti hal baru bagi siswa, karena sekian lama, hampir 9 bulan mereka biasa di rumah. Tentunya masuk ke sekolah selain itu suatu kebahagiaan, tapi juga mungkin cemas bagi mereka yang belum sempat masuk ke sekolah barunya. Kalau yang sudah sekolah di dalamnya mungkin enjoy saja, sudah punya teman-teman lama. Tapi bagi yang baru masuk, tentunya ini sesuatu yang mencemaskan mungkin. Oleh karena itu, biar tidak cemas, baik itu guru, orang tua, maupun siswa, kita harus memperhatikan hal-hal yang penting yang bisa dilakukan agar tetap selamat dalam bersekolah di masa pandemi ini. Yuk kita simak informasinya lebih lengkap. Yang pertama, membuat persiapan yang matang. Bagaimana orang tua membantu persiapan dari anak-anak? Disiapkan seragamnya, disiapkan buku-bukunya, tas, alat tulisnya. Kemudian, kalau sudah semuanya siap, bagaimana rencana anak tersebut ke sekolah? Apakah diantar oleh ayah dan ibu? Ataukah akan ada yang mengantar orang lain? Atau ada yang penjemputan? Nah, ini juga perlu dipersiapkan karena nanti perlu juga kebiasaan baru. Misalkan naik angkutan umum, nah itu harus ada jarak. Itu juga harus dipertimbangkan. Yang berikutnya, orang tua memberikan motivasi kepada anak-anak dengan bagaimana bersekolah dengan nyaman dan senang. Gitu. Yang kedua, kita perlu mengedukasi anak-anak siswa agar bisa mengerti apa manfaat dari adaptasi kebiasaan baru dan pengaruhnya nanti keseharian, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu perlu kita nasihati anak-anak itu agar tidak bosan dan tidak jenuh dengan kebiasaan baru. Mungkin yang bagi mereka itu kurang menyenangkan, tapi harus kita sampaikan bahwa di musim pandemi ini manfaatnya akan sangat besar apabila kita melaksanakan adaptasi kebiasaan baru itu, sehingga anak-anak nanti bisa tetap sehat, terhindar atau terbebas dari penularan COVID saat mereka di sekolah. Yang ketiga, kita ingatkan anak-anak agar paham tentang penyakit COVID-19 ini dan bahayanya. Jadi
pastikan mereka mengerti bahwa penyakit COVID-19 ini ada dan tampaknya bisa ringan, sedang, bahkan bisa sampai sakit yang kritis. Tentunya menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh anak-anak, sehingga anak-anak tetap waspada, tapi juga di lain pihak juga tidak ketakutan, sehingga mereka tetap waspada ketika dalam perjalanan, ketika di sekolah, maupun ketika berinteraksi dengan teman-teman mereka selama di sekolah. Jangan sampai sekolah yang baru dijalani dengan senang, dengan euforia, mungkin ketemu teman-teman lama, tapi mereka tidak memperhatikan adaptasi kebiasaan baru maupun protokol kesehatan, nanti malah membahayakan. Sehingga itu kita edukasi dengan baik, sehingga kita mencegah bahaya COVID-19. Yang keempat, mengajari anak-anak kita dengan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Apa aja itu? Yang penting adalah 3M. 1. Memakai masker dengan benar, menutup hidung, mulut, dan menempel di dagu. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan setelah beraktivitas sesering mungkin. Lebih bagus lagi menggunakan sabun. Apabila tidak ada cuci tangan, maka sebaiknya punya perlengkapan hand sanitizer yang bisa dipakai sewaktu-waktu dalam kondisi tidak ada air maupun tidak ada sabun. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Artinya anak-anak kita diajari bahwa kita harus menjaga jarak untuk mengurangi risiko penularan COVID. Minimal kurang lebih jarak 1 meter atau lebih. Nah, itu hal penting yang harus diajarkan dan dipastikan anak-anak bisa melakukan sendiri tanpa bantuan orang tua lagi. Nanti kalau di sekolah itu juga dipantau oleh para guru, kemudian karyawan sekolah itu juga ikut memantau agar anak-anak bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Yang penting lagi adalah hindari aktivitas bersalaman tangan, kemudian berpelukan, kemudian makan bersama. Nah, itu hal-hal yang kelihatannya kalau dulu zaman sebelum wabah itu mungkin sering dilakukan karena keakraban, karena teman dekat. Tapi di era pandemi COVID ini tentunya adik-adik harus ditanamkan pengertian bahwa aktivitas yang seperti itu sebaiknya dihindari. Tidak bersalaman, tidak berpelukan, tidak melakukan makan bersama. Karena ketika makan bersama otomatis maskernya terbuka, yang itu akan berpotensi droplet yang membawa virus COVID-19 bisa menular. Yang kelima, sebaiknya membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Mengapa demikian? Karena ini sebagai upaya untuk menghindari kerumunan di kantin. Dan memang dianjurkan sekolah tidak membuka kantinnya, karena di tempat kantin itu biasanya merupakan tempat siswa berjubel untuk antri ngambil makanan, untuk antri bayar, sehingga diharapkan kalau kantinnya ditutup, kalaupun sekolahnya agak lama, itu punya bekal dari rumah. Namun juga durasi sekolah itu juga dianjurkan tidak terlalu lama, sehingga kalau memungkinkan siswa bisa masuk, kemudian pelajaran mungkin 2 jam, 3 jam maksimal bisa selesai tanpa harus istirahat dan cari makan di kantin, sehingga bisa langsung pulang. Yang keenam, hindari cemas berlebihan. Jadi setelah tadi dipersiapkan dengan matang, kemudian diedukasi, kemudian diajari, tentunya agar siswa itu tidak cemas, kita harus menanamkan bahwa apabila protokol kesehatan dilaksanakan, adaptasi kebiasaan baru sudah bisa dikerjakan, itu mudah-mudahan bisa menjaga anak-anak terhindar dari penularan COVID-19, sehingga tidak perlu cemas yang berlebihan, apalagi sampai menimbulkan ketakutan maupun depresi, yang itu tidak diharapkan. Karena
Stres yang berlebihan juga akan menyebabkan respon imun turun yang bisa mempermudah virus COVID-19 masuk dan menulari seseorang. Yang ketujuh, setelah kita tadi membahas peranan orang tua dalam mempersiapkan anak-anak untuk masuk sekolah, kemudian persiapan anak-anak sendiri, yang tidak kalah penting adalah peranan pihak sekolah, di mana pihak sekolah harus menyiapkan peraturan dan regulasi yang jelas yang harus dipatuhi dan ditaati oleh para siswa dan guru. Sekolah harus menyiapkan yang pertama tadi masker, mungkin ya, kalau misalkan ada anak-anak yang lupa atau maskernya jatuh atau apa, ada di sekolah sehingga tidak perlu pergi keluar sekolah. Yang kedua, pihak sekolah menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun, terutama di setiap kelas. Mungkin itu akan lebih baik agar anak-anak juga tidak berjubel cuci tangannya. Diatur, diberikan tanda agar antrian ada jarak. Yang ketiga, ventilasi di ruang kelas itu juga perlu diperhatikan. Yang paling baik sekarang ini adalah ventilasinya terbuka, jendela-jendela bisa dibuka, pintunya bisa dibuka, sehingga sirkulasi udara itu akan cukup bagus. Nah, di kesempatan sekarang ini, penggunaan ruang tertutup kemudian ber-AC itu sebaiknya diminimalkan. Karena sirkulasi di dalam ruangan yang tidak terbuka itu akan meningkatkan konsentrasi virus seandainya ada salah satu seorang yang mengeluarkan dropletnya, tidak segera hilang virusnya. Yang ketiga, itu pihak sekolah juga harus memberikan ruang yang cukup kelasnya. Kalau misalkan biasanya satu ruang ukuran 8 x 8 itu isinya mungkin 40 atau 45 siswa, itu harus dikurangi. Jadi mungkin setengahnya, sehingga meja, kursi bisa ditata dengan jarak lebih dari 1 meter. Nah, tentunya ini juga beresiko bagi para guru karena harus mungkin mengajar 2 kali untuk kelas yang sama, sehingga itu juga harus dipertimbangkan bagaimana agar gurunya tidak kecapean, siswa juga tetap bisa sekolah dengan aman. Oke, demikian penjelasan saya tadi. Selanjutnya kita akan bahas apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official. Yuk, berikan saran, komentar di kolom di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan video selanjutnya. Masyarakat sehat, masyarakat sejahtera. Sampai jumpa.